Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang teori stakeholder dan agensi teori. Teori stakeholder adalah semua pihak internal maupun eksternal yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh perusahaan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Menurut Ghazali dan Hariri 2007, keberadaan suatu perusahaan sangat dipengaruhi pada dukungan yang diberikan oleh stakeholder kepada perusahaan tersebut. Carlson 1994 membagi stakeholder menjadi dua, yaitu stakeholder primer dan sekunder. Stakeholder primer merupakan pihak yang tidak ikut berpartisipasi secara berkelanjutan. Organisasi tidak dapat bertahan, sedangkan stakeholder sekunder merupakan pihak yang mempengaruhi atau dipengaruhi oleh perusahaan, tetapi mereka tidak terlibat dalam transaksi dengan perusahaan yang tidak begitu berarti untuk kelangsungan hidup perusahaan. Keberhasilan usaha suatu perusahaan ditentukan oleh manajemen perusahaan yang berhasil dalam membina hubungan antara perusahaan dengan para stakeholder. Stakeholder tidak hanya berdiri dari investor dan kreditur, tetapi juga pemasok, pelanggan, pemerintahan, masyarakat lokal, karyawan, badan regulator, asosiasi perdagangan, termasuk lingkungan hidup sebagai bagian dari kehidupan sosial. Pengungkapan keuangan dan non-keuangan dalam laporan tahunan perusahaan dapat dikatakan sebagai sarana untuk berkomunikasi antara manajemen dan stakeholder. Yang kedua, teori agensi. Teori agensi dalam teori keagenan menjelaskan tentang dua pelaku ekonomi yang saling bertentangan, yaitu prinsipal dan agen. Hubungan keagenan merupakan suatu kontrak di mana satu atau lebih orang atau prinsipal memerintah orang lain atau agen untuk melakukan suatu jasa atas nama prinsipal serta memberi wewenang kepada agen membuat keputusan yang terbaik bagi prinsipal. Menurut Ihsan 2013, jika prinsipal dan agen memiliki tujuan yang sama, maka agen akan mendukung dan melakukan semua yang diperintahkan oleh prinsipal. Pertentangan terjadi apabila agen tidak menjelaskan perintah prinsipal untuk kepentingannya sendiri. Dalam penelitian ini, pemerintah atau prinsipal, sedangkan perusahaan adalah agen. Pemerintah yang bertindak sebagai prinsipal memerintahkan kepada perusahaan untuk membayar pajak sesuai dengan perundang-undangan pajak. Hal yang terjadi adalah perusahaan sebagai agen lebih mengutamakan kepentingannya dalam mengoptimalkan laba perusahaan, sehingga meminimalisir beban, termasuk beban pajak dengan melakukan penghindaran pajak. Manajer perusahaan yang berkuasa dalam perusahaan untuk mengambilan keputusan sebagai agen memiliki kepentingan untuk memaksimalkan labanya dengan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan. Karakter manajer perusahaan tentunya mempengaruhi keputusan manajer untuk memutuskan kebijakannya untuk meminimalkan beban, termasuk beban pajak, dengan mempertimbangkan berbagai macam hal seperti sales, guard, atau lever. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada tutur kata saya yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.